teman-teman, kelompok kami kali ini akan membahas tentang materi pendahuluan manajemen kompensasi. Apa sih manajemen kompensasi? Menurut SP Hasibuan, kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Sedangkan menurut Teh Hani Handoko, kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas kerja mereka. Selanjutnya ada pengertian tentang manajemen kompensasi. Menurut sumber What is Compensation Management? Compensation management is the structural process of designing, implementing, and optimizing pay structure to ensure employees are compensated fairly, competitively, and in alignment with business goals. Menurut Cahyani, mengemukakan manajemen kompensasi adalah proses pengembangan dan penerapan strategi kebijakan serta sistem kompensasi yang membantu organisasi untuk mencapai sasaran dengan mendapatkan dan mempertahankan orang yang diperlukan dan dengan meningkatkan motivasi serta komitmen mereka. Selanjutnya, tujuan manajemen kompensasi. Sistem kompensasi bukan hanya sekedar membayar karyawan, tetapi juga menjadi alat strategis dalam pengelolaan SDM. Berikut beberapa tujuan utamanya. Yang pertama, menarik tenaga kerja berkualitas. Kompensasi yang kompetitif membantu perusahaan mendapatkan kandidat terbaik di pasar kerja. Yang kedua, mempertahankan karyawan berprestasi. Dengan sistem penghargaan yang adil, karyawan cenderung loyal dan tidak mudah pindah kerja. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan produktivitas. Karyawan yang merasa dihargai akan lebih semangat bekerja dan berkontribusi optimal. Yang keempat, mewujudkan keadilan internal dan eksternal. Kompensasi yang setara dengan beban kerja menciptakan rasa adil dalam organisasi. Yang kelima, mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Sistem kompensasi yang baik akan menjelaskan kepentingan individu dengan visi perusahaan. Yang keenam, mendorong perilaku kerja sesuai nilai perusahaan. Melalui sistem kompensasi yang tepat, organisasi dapat membentuk perilaku seperti disiplin, teamwork, inovasi, maupun orientasi pelayanan. Yang ketujuh, mendukung keunggulan kompetitif. Di era pasar kerja global, kompensasi menjadi alat untuk bersaing dengan perusahaan lain dalam mendapatkan talenta terbaik. Yang kedelapan, meningkatkan citra perusahaan atau employer branding. Kompensasi yang adil dan menarik dapat meningkatkan reputasi perusahaan sebagai tempat kerja yang ideal. Selanjutnya, apa sih fungsi manajemen kompensasi itu? Nah, fungsi manajemen kompensasi dalam perusahaan terdapat yaitu yang pertama, fungsi ekonomi. Menyangkut aspek finansial kompensasi, pengendalian biaya, dan hubungan dengan kinerja ekonomi perusahaan. Yang kedua, fungsi psikologis. Kompensasi sebagai motivator, memenuhi kebutuhan penghargaan, dan meningkatkan kepuasan kerja. Yang ketiga, fungsi sosial. Kompensasi membantu menjaga hubungan antara perusahaan dan karyawan, menciptakan lingkungan kerja yang adil dan harmonis. Yang keempat, fungsi manajerial. Kompensasi sebagai alat manajemen dalam mengarahkan perilaku karyawan, mempertahankan SDM, dan mengimplementasikan strategi organisasi. Selanjutnya, jenis-jenis kompensasi. Kompensasi finansial langsung, bentuk kompensasi yang diberikan dalam bentuk uang dan diterima secara langsung oleh karyawan, meliputi yang pertama gaji pokok, pembayaran tetap setiap bulan, untuk yang kedua upah lembur, tambahan bayaran untuk jam kerja ekstra, yang selanjutnya bonus, penghargaan atas pencapaian target, selanjutnya insentif, tambahan imbalan untuk mendorong produktivitas, selanjutnya komisi, kompensasi berbasis hasil, biasanya untuk tenaga penjualan, kompensasi finansial tidak langsung atau tunjangan, berupa manfaat tambahan atau tunjangan yang diberikan perusahaan, antara lain tunjangan kesehatan, transportasi dan makan, asuransi jiwa atau BPJS, program pensiun, fasilitas kendaraan dinas atau tempat tinggal, cuti tahunan berbayar. Kompensasi non-finansial, kompensasi yang diberikan tidak selalu berupa uang, namun memberikan nilai emosional atau psikologi bagi karyawan. Contohnya, pengakuan dan penghargaan atas prestasi, kesempatan pengembangan karir, lingkungan kerja yang nyaman dan aman, hubungan kerja yang harmonis. Selain itu, perusahaan modern saat ini sudah mulai mengadopsi kompensasi non-finansial berbasis fleksibilitas,
seperti flexible working arrangement, WFH, hybrid, dan jam fleksibel. Selanjutnya, employee wellness program, counseling psikologis, gym membership. Yang selanjutnya, employer support training, berupa sertifikasi beasiswa internal. Kombinasi ketiga ini, kompensasi yang inilah yang menciptakan keseimbangan antara kebutuhan materi dan kepuasan psikologis karyawan. Pada bagian ini saya akan membahas mengenai beberapa faktor internal dan juga internal yang mempengaruhi sebuah perusahaan dalam menentukan kebijakan kompensasi untuk karyawannya. Yang pertama ada faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Yang pertama ada faktor kemampuan finansial perusahaan. Kebijakan kompensasi sangat bergantung pada kondisi keuangan perusahaan. Perusahaan dengan kemampuan finansial yang kuat cenderung lebih fleksibel dalam memberikan gaji, bonus, maupun tunjangan lainnya. Selain itu, struktur organisasi, tanggung jawab pekerja, dan juga kinerja dari individu juga ikut mempengaruhi hal ini. Lalu ada kebijakan internal dan evaluasi jabatan. Setiap perusahaan memiliki kebijakan internal terkait penentuan gaji, sistem evaluasi jabatan, serta pengelompokan tingkat pengalaman. Faktor ini menjadi dasar dalam menentukan besaran kompensasi agar tetap konsisten dan adil. Lalu ada budaya organisasi, yaitu budaya perusahaan juga berpengaruh. Misalnya perusahaan yang berorientasi pada kinerja biasanya memberikan kompensasi berbasis performa seperti bonus ataupun insentif. Yang keempat ada tujuan strategis perusahaan, yaitu di mana perusahaan rintisan atau startup sering memberikan kompensasi non-finansial seperti peluang pengembangan diri atau fleksibilitas kerja karena keterbatasan dana. Hal ini menunjukkan strategi perusahaan turut mempengaruhi bentuk kompensasi yang diberikan. Lalu ada faktor teknologi. Adanya otomatisasi dan perkembangan teknologi dapat mengubah kebutuhan kompensasi karyawan. Hal ini dapat berdampak pada struktur gaji karena perusahaan perlu menyesuaikan kompensasi untuk posisi dengan skill baru yang lebih spesifik. Lalu ada faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar perusahaan. Adapun faktor-faktor eksternalnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada standar industri dan pasar tenaga kerja. Besaran gaji juga dipengaruhi oleh standar industri tertentu, tuntutan pasar kerja, lokasi geografis, dan biaya hidup di wilayah tersebut. Lalu ada regulasi ketenaga kerjaan. Aturan pemerintah terkait ketenaga kerjaan, persaingan global, dan tuntutan pekerja akan mempengaruhi bagaimana perusahaan menetapkan gaji minimum, tunjangan, dan bentuk kompensasi lainnya. Selanjutnya ada tren pasar tenaga kerja digital. Saat ini banyak profesi digital yang memiliki standar gaji yang berbeda dari profesi lainnya karena kebutuhan skill yang lebih spesifik dan terus berkembang. Lalu ada inflasi dan kondisi ekonomi mikro. Perubahan harga kebutuhan hidup dan kondisi ekonomi nasional mendorong perusahaan melakukan penyesuaian upah, terutama upah minimum. Yang terakhir ada ekspektasi generasi muda atau Gen Z. Generasi baru ini di dunia kerja lebih bergantung pada work-life balance, dan kompensasi non-finansial, di mana perusahaan perlu menyesuaikan kompensasi agar tetap kompetitif dan sesuai dengan talent atau kemampuan karyawannya. Baik, masuk ke prinsip keadilan dalam kompensasi. Terdapat 3 dimensi. Teori keadilan atau equality theory oleh John Stens Adam menyebutkan bahwa karyawan membandingkan rasio input atau output mereka dengan rasio orang lain, dan jika merasa ketimpangan maka motivasi dan kinerja bisa menurun. Dalam literatur disebutkan bahwa keadilan atau equity dalam kompensasi memiliki 3 dimensi utama. Yang pertama, internal equity, atau yang disebut keadilan antar karyawan dalam organisasi yang sama berdasarkan tugas, tanggung jawab, dan standar pekerjaan. Lalu yang kedua ada external equity, keadilan kompensasi dibandingkan dengan pasar tenaga kerja atau organisasi lain untuk pekerjaan sejenisnya. Yang ketiga ada individu equality, keadilan yang dirasakan individu dalam kaitannya dengan imbalan mereka dibandingkan dengan kontribusi mereka sendiri atau rekan kerja. Baik, selanjutnya strategi manajemen kompensasi untuk mencapai efektivitas. Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk memastikan sistem kompensasi yang efektif
Yang pertama, menetapkan struktur gaji dan rentan upah yang jelas berdasarkan evaluasi jabatan dan benchmark pasar. Yang kedua, memanfaatkan data AS analisis untuk memprediksi kebutuhan kompensasi sesuai tren performa. Yang ketiga, melakukan survei pasar secara reguler untuk menjaga external equality dan menyesuaikan dengan perubahan lingkungan. Lalu yang keempat, menghubungkan kompensasi dengan kinerja individu atau tim agar motivasi meningkat. Yang kelima, menjaga keseimbangan antara internal dan eksternal equity agar tidak muncul ketidakpuasan. Yang keenam, menetapkan komunikasi yang transparan mengenai kebijakan kompensasi agar persepsi keadilan meningkat. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, total reward system, yaitu menggabungkan kompensasi finansial dan non finansial dan nilai emosional. Untuk selanjutnya, tantangan dalam manajemen kompensasi. Beberapa tantangan yang sering muncul dalam manajemen kompensasi menimbangkan antara internal equity dan eksternal equity, menyediakan gaji yang kompetitif tanpa mengganggu keadilan internal, biaya kompensasi yang meningkat termasuk tunjangan, bonus, dan non-finansial, sehingga meningkatkan biaya perusahaan, menghubungkan kompensasi dengan kinerja secara adil. Apabila sistem penilaian kerja kurang valid atau tidak transparan, maka menimbulkan ketidakpuasan. Tantangan globalisasi, perusahaan multinasional menghadapi variasi regulasi, biaya hidup, budaya kompensasi di berbagai negara. Persepsi ketidakadilan dari karyawan, meskipun secara objektif sistem mungkin setara. Jika karyawan merasa diperlakukan tidak adil, maka risiko penurunan motivasi dan turnover meningkat. Keterbatasan anggaran perusahaan kecil dalam memberikan tunjangan kompetitif. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai materi pendahuluan manajemen kompensasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bye.